Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Rafi bin Hidayat dari kelas 11 IPA 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat ini, sebuah alat peraga untuk menguji inspirasi dan ekspirasi dari proses pernapasan manusia. Mari kita simak pembuatan video ini. Baiklah, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana dari alat dan bahan untuk pembuatan dari alat peraga ini dan juga bagaimana proses pembuatan dan juga hasilnya. Jadi sedikit penjelasan. Sebenarnya untuk alat peraga ini menjelaskan bahwa tentang inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, sedikit penjelasan lagi, inspirasi ini merupakan sebuah proses masuknya udara dari luar lingkungan ke dalam tubuh manusia pada saat terjadi mengambil napas. Jadi ketika misalnya nih kita ambil ilustrasi seperti ini kan mengambil nafas. Nah, udara-udara yang di luar ini masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-parunya, sehingga paru-parunya ini mengembang, rongga juga mengembang dan diafragmanya turun ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ekspirasi. Ekspirasi ini merupakan proses keluarnya udara dari tubuh manusia ke lingkungan pada saat menghembuskan nafas. Jadi misalnya seperti ini, ketika diafragma dilepaskan atau didorong ke atas, nah udara ini dia akan keluar sehingga paru-parunya ini akan mengecil dan juga rongga di tubuh ini juga akan mengecil. Nah, gerakan-gerakan yang terjadi nih, pernapasan yang gerakannya itu terjadi atas otot diafragma ini merupakan pernapasan perut. Jadi dari contoh alat peraga ini kita kan tahu bahwasannya pernapasan itu ada dua, pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang mana pernapasan dada itu karena tulang belakang dan pernapasan perut itu karena otot diafragma. Nah, untuk peraga ini kita mencontohkan untuk pernapasan perut. Nah, selanjutnya ketika inspirasi dalam pernapasan manusia, otot-otot diafragma ini dia akan berkontraksi dan juga turun ke bawah. Nah, terus juga dia paru-paru mengembang sehingga membesar, sehingga menarik rongga-rongga tubuh ikut membesar juga. Nah, pada saat itu udara-udara yang di lingkungan ini masuk dan juga membuat yang tadi rongga-rongga dan juga paru-paru dalam tubuh manusia itu menjadi membesar. Nah, tekanan di dalam udara tubuh manusia ini terbilang pada saat inspirasi itu kecil. Nah, jadi pada saat inspirasi ini, jadi tekanan-tekanan yang ada di dalam tubuh manusia ini kecil. Nah, sedangkan ketika manusia melakukan ekspirasi atau mengeluarkan nafas, nah otot-otot diafragma ini akan melakukan relaksasi, yang mana dia akan kembali naik ke atas dan juga mendesak udara-udara yang di dalam sini itu untuk keluar, sehingga paru-paru ini kembali mengecil dan juga rongga-rongga tubuh ini juga ikut kembali kecil. Nah, tekanan udara yang ada di dalam tubuh manusia ini itu akan menjadi meningkat
karena keluarnya, sehingga mengeluarkan udara-udara di dalam rongga tubuh ini. Nah, sebagai contoh apabila kita tarik alat peraga ini misal ke bawah. Nah, kita bisa melihat bahwasannya balon-balon ini kita umpamakan sebagai paru-paru, dan juga ini balon yang di bawah ini kita umpamakan sebagai diafragma, dan juga sedotan yang ada di atas ini kita umpamakan sebagai hidung. Nah, ketika ditarik, posisinya udara itu akan masuk ke dalam hidung sehingga membuat paru-paru yang ada di dalam tubuh ini meningkat atau membesar. Nah, otomatis kalau misalnya paru-paru membesar, tidak menutup kemungkinan bahwasannya rongga tubuh akan ikut membesar juga. Karena apabila rongga tubuh tidak ikutan membesar, maka paru-paru itu akan terjebak di dalam itu dan akan ibaratnya melawan rongga tubuh untuk menjadi lebih besar. Nah, otot diafragma dia akan menjadi turun karena untuk menarik udara. Nah, sedangkan itu merupakan proses inspirasi. Sedangkan kalau kita balon kita lepas, kita lepas atau kita tarik dorong ke atas, balon-balon yang ada di dalam ini akan mengecil, atau paru-paru kita umpamakan mengecil karena udara-udara yang di dalam alat peraga ini itu keluar, sehingga mengecillah balon-balon ini, sehingga seharusnya rongga ini juga kembali ke turun karena udara yang di dalam tubuh ini sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Lalu apa ada pertanyaan misalnya bagian manakah yang manusia rasakan dalam alat peraga ini? Tentunya yang pertama itu hidung, yang setelah hidung itu ada batang tenggorokan, dan juga ada paru-paru serta otot diafragma. Jadi seperti itu yang akan dirasakan manusia dalam alat peraga ini. Jadi itu unsur terpenting dari alat peraga ini dalam pernafasan manusia. Jadi misalnya kembali kita ambil contoh, kita tarik itu paru-parunya akan membesar, sedangkan kalau kita lepas itu paru-parunya akan mengecil karena keluarnya udara dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, jadi balik lagi bahwasannya secara konsep umum itu inspirasi, yakni masuknya udara dari lingkungan ke tubuh manusia yang terjadi saat mengambil napas, dan juga ekspirasi yang terjadi apabila mengembuskan nafas, dan juga merupakan proses keluarnya udara dari tubuh manusia ke luar lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan misalnya apa sih hubungan antara diafragma dengan paru-paru dengan rongga? Jadi seperti ini, kita ambil ilustrasi. Apabila misalnya diafragmanya kita tarik nih ke bawah, nah otomatis udara-udaranya kan ikut ketarik ke dalam. Nah, apabila sudah ketarik ke dalam, paru-paru ini akan ikut membesar juga. Nah, setelah membesar, otomatis yang luar ini, yang rongga-rongga ini akan ikutan membesar juga karena diikuti dengan paru-paru. Nah, apabila diafragmanya kita buang atau kita dorong ke atas, itu berarti kan membuang udara. Itu balon-balon ini akan mengecil karena udaranya sudah keluar, dan rongga tubuh pun kembali mengecil karena paru-parunya ikut mengecil. Jadi seperti itu untuk ilustrasi apa hubungan antara diafragma, paru-paru dengan rongga udara. Jadi seperti itu, ibaratnya kalau diafragma kita tarik itu menarik udara yang ada di luar, lalu apabila kita dorong ke atas atau kita lepaskan itu udaranya akan keluar dengan sendirinya. Jadi seperti itu, inspirasi itu menarik udara karena ada otot diafragma, dan juga akan keluar ekspirasi karena diafragma kita lepas karena kembali relaksasi. Jadi otot diafragma ini kontraksi, dan juga apabila saat inspirasi dan juga ekspirasi, otot diafragma ini akan relaksasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya untuk alat peraga ini sangat memang tepat sekali untuk mengilustrasikan dalam proses pernapasan perut, terutama dalam tubuh manusia. Sudah terpampang jelas bahwasannya memang ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang berarti ingin mengetahui bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut yang ada yang terjadi dalam tubuh manusia. Dan ini juga menurut saya juga cukup akurat sekali, karena dengan ilustrasi ini kita bisa menangkap bagaimana proses dari inspirasi dan ekspirasi itu sendiri yang terjadi dalam tubuh manusia. Kayak misalnya ini sebenarnya kalau cukup sederhana, dan juga barang-barang yang dicari cukup mudah. Seharusnya untuk bagian
bagian batang tenggorokan ini seharusnya bisa menggunakan pipa gelas bentuknya, karena dengan keterbatasan sumber daya, jadinya kita menggunakan cara yang lebih mudah kembali, dan juga dengan cara yang sederhana. Dengan menggunakan botol 600 ml juga kita sudah bisa mendapatkan alat peraga dari pernapasan perut ini. Sangat mudah, barang-barang yang mudah dicari. Terus juga apabila tidak memiliki lem tembak, bisa menggunakan lilin atau juga bisa menggunakan karet dan lain sebagainya. Misalnya karet untuk menahan balon-balonnya sebagai part-partnya di dalam udara, dan juga lilin untuk menahan misalnya di dalam, atau bisa gabus yang misalnya untuk menahan batang tenggorokan agar bisa tertahan di sini. Dan itulah dari penjelasan singkat dari saya tentang alat peraga ini dari inspirasi dan juga ekspirasi. Simpulannya bahwasannya memang sangat cocok sekali untuk bagi Anda yang sangat penasaran bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi itu terjadi, dan sangat akurat sekali dalam proses ilustrasi ini. Nah, ini saya juga merasa senang juga untuk memainkan ini karena memang sangat satisfying ya kalau dibilang. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dari saya. Ya, kesimpulan sudah saya jelaskan juga untuk bagaimana inspirasi dan ekspirasi pada tubuh manusia sendiri dan juga sebagainya. Jadi memang semua bagian-bagian itu memang memiliki fungsi dan juga caranya tersendiri, misalnya rongga dada, terus juga paru-paru, dan juga otot diafragma. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dan juga tata cara pembuatan otot diafragma, alat peraga dari pernapasan perut ini. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan juga apabila ingin membuatnya bisa dicontohkan atau ingin diperagakan, mungkin bisa teman-teman kalian. Jadi seperti itu saja. Terima kasih dari saya, dan juga mohon maaf apabila dalam pembuatan ini masih ada kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.